Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita menghadirkan suasana yang agak berbeda. Kita di luar studio dari gedung DPRD Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Agak bergeser ke sedikit-sedikit Belaraja Cikupa gitu. Edisi kali ini, sahabat aspirasi, kita akan membahas perjalanan politik dari seorang pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang. Bagaimana dari karir dia, awal meniti karir politiknya, sampai dia menjadi pimpinan, salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Tangerang. Beliau adalah Bapak Haji Astayudin. Assalamualaikum Pak Haji Astayudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Pak Astay aja. Ya, Pak Astay aja. Ya biasa, seperti biasa ya. Nah, sahabat aspirasi, perlu diketahui Pak Astay ini adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi Gerindra. Beliau sudah 2 periode menjabat, dan ini untuk ketiga kalinya ya Pak. Nah, selain sebagai pimpinan, salah satu pimpinan parlemen di DPRD Kabupaten Tangerang, Pak Astay ini juga adalah ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tangerang, Banten. Kita langsung saja akan mengulik tentang perjalanan politik Pak Astayudin. Pak Astay, bisa diceritakan Pak, awal mula ketertarikan Bapak untuk berkiprah di jalur politik? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau saya cerita dari awal mungkin sangat panjang banget. Singkat gitu kan ya. Singkat aja lah ya. Singkat. Jadi sebetulnya kan saya itu bukan kalangan dari orang politik tadinya, bukan. Iya. Jadi saya itu orang biasa lah. Orang biasa yang biasa keseharian saya itu usaha. Ya, usaha gitu kan. Usaha dari limbah lah ya kalau saya itu dulu ya seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya nggak ada pemikiran saya untuk maju ke politik. Kalau saya 2012 lah, 2012. Nah, di situ adalah penerimaan atau pendaftaran calon legislatif. Nah, kebiasaan saya itu kan saya biasa itu mendukung salah satu calon, ya terutama mungkin orang-orang yang terdekat dengan saya. Saya selalu bantu orang-orang yang siap untuk maju di legislatif. Nah, pas kebetulan saya lagi rame-rame di situ, adalah salah satu teman yang ngomong ke saya itu, udah bos gitu kan, bos aja yang maju. Jadi ya nggak usah dukung-dukung lah gitu kan. Nah setelah itu dia menanyakan lagi, ya kan, daripada dukung-dukung terus, ya kan, lebih baik maju sendiri. Maju gitu kan. Kalau menangnya alhamdulillah, kalahnya juga nama bos terkenal seperti itulah, gitu kan. Gitu ya. Nah, saya pikir waktu itu benar juga gitu kan. Nah, pas gitu saya masuk di partai mana gitu kan. Saya menanyakan itu ke teman saya itu. Nah, pas teman saya, ya terserah, partai kan banyak katanya kan begitu. Bos yang kira-kira mana gitu ya. Mana nih yang kira-kira mau? Kalau saya dari Partai Gerindra, kalau mau ada nggak? Saya bilang begitu, gitu kan? Nah, teman saya itu berpikir, kalau bukan Partai Gerindra gimana? Ya kan menanyakan juga ke saya, ada juga dari Demokrat katanya, dari Hanura. Saya bilang saya tertariknya di Gerindra. Kalau ada kira-kira di Gerindra, saya bisa daftar atau apa gitu kan? Saya siap untuk maju di legislatif.
Pada saat itu tahun berapa itu Pak? Mulai 2012 lah ya, kalau nggak salah 2012. Ya, dalam pemilu Ya 2014. Ya situ kan mau pemilu 2014 itu. Kita ngobrol-ngobrol, ya tahu-tahunya saya ketemu dengan pengurus Partai Gerindra. Nah, dengan singkat waktu saya mendaftarkan diri gitu kan. Ke DPC Partai Gerindra waktu itu DPC-nya di Kelapa II. Kelapa II, ya. Ya di Kelapa II ya. Daftar, saya ngambil formulir. Ya alhamdulillah. Waktu itu saya salah satu kandidat lah ya yang masuk untuk pencalonan legislatif di 2014. Nah, setelah itu saya ngikutin semua aturan-aturan partai. Ya, saya ikutin. Harus sosialisasi lah, harus turun ke lapangan lah, harus beginilah begitu. Saya laksanakan seperti itu. Dengan singkat waktu juga, alhamdulillah saya terpilih sebagai anggota DPRD di Kementangan tahun 2014. Gitu, itu cerita dari awal. Dari awal itu. Ya. Waktu itu ketua DPC Gerindra itu siapa Pak? Masih ingat Pak? Waktu itu Pak Ali Jamroni ya, ketua Pak DPC. Ali, oh iya, awal DPC. Ya, itu ketua DPC saya itu. Ya. Nah, sejak itu Bapak tertarik untuk langsung terjun ya. Ini ada dirasa perjuangannya berat atau tidak Pak selama mencalonkan diri sebagai caleg di menjelang 2014 ya? Ya. Ya kalau kita melihat semua perjalanan politik ya, apalagi sampai kita ikut kontestasi dan saya sebagai kandidat juga, ya alhamdulillah sangat berat lah, sangat berat gitu kan. Nah itu kita kan nggak tahu garis tangan itu kan, rezeki seorang itu nggak ada yang tahu. Dan juga alhamdulillah saya ya terpilih lah, walaupun banyak rintangan juga yang harus kita hadapi seperti itu. Itu begitu nyalek di 2014 langsung jadi ya Pak ya? Alhamdulillah langsung jadi saya. Itu Bapak ditempatkan di dapil mana Pak waktu itu? Dapil 1, mewakili 6 kecamatan. Di Balaraja, Jambe, Tiga Raksa, Cisoka sama Solear. Jayanti Solear. Ya. Nah dari perjalanan mensosialisasikan diri sebagai caleg, punya konsep apa waktu itu Pak? Hingga Bapak tidak begitu berat untuk akhirnya jadi anggota DPRD di pemilu awal itu. Gimana Pak waktu sosialisasinya Pak? Ya waktu itu kan namanya juga kita sebagai kandidat, ya kita menyampaikan kepada masyarakat. Ya intinya saya tidak banyak berbicara, yang jelas saya minta doa dukungannya untuk datang ke masyarakat. Jadi seperti itu. Ya untuk maju sebagai caleg dari Partai Gerindra. Gitu. Langsung terjun ke masyarakat ya, memperkenalkan diri gitu Pak ya. Apakah ada hambatan-hambatan dari rival politik Bapak misalnya? Dari luar partai maupun dari internal partai. Waktu itu Pak, Bapak masih nomor urut ya kalau nggak salah? Iya, nomor urut. Nomor urut berapa Pak? Nomor 9 saya. Nah, ini kan nomor 9 ini kan jauh kan dari 1 ke 9. Iya. Nah, ini pola apa yang punya strategi apa Bapak sampai nomor urut 9 bisa nyalip ke nomor 1 gitu kan? Yang jelas kan dalam hatinya keyakinan aja bahwa ini adalah pemilu proporsional terbuka ya. Jadi saya nggak ada pemikiran bahwa nomor 1 itu harus jadi. Yang jelas siapa yang semangat, siapa yang kita rajin sosialisasi ke masyarakat, ya itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Punya keyakinan. Ya, jadi kita nggak punya pemikiran, kita nggak pesimis, saya optimis bahwa saya akan memenangkan kontestasi ini. Walaupun kita dapat suara lebih dari 2 atau 3 suara, tetap itu jadi. Kan seperti itu. Itu keyakinan saya dan optimis saya seperti itu. Pada saat itu kan namanya nyalek ya, apa aja kan dipromosiin. Iya, betul. Masuk jargonnya saya putra daerah gitu. Nah, Pak Asa ini putra daerah Kabupaten Tangerang asli ya? Saya kalau menurut Kabupaten Tangerang, saya asli Kabupaten Tangerang. Cuman saya itu nyalek bukan di kelahiran tempat saya. Kalau kelahiran tempat saya kan saya di Sindang Jaya ya, Sindang Sono. Tapi saya nyalek itu di Dapil 1, yaitu di luar dari
Iya. tempat kelahiran saya. Tapi asli dari Kabupaten Asli Tangerang. saya dari Kabupaten Iya, Tangerang. maksudnya itu Pak. Maksudnya di lahirnya di Kabupaten Ya, Tangerang. betul. Ya. Nah, selama itu pula kan ada tadi itu Pak, ada intrik-intrik politik dan rival-rival dari eksternal. Dengan modal keyakinan itulah akhirnya Pak Astai terpilih. Nah, waktu saat pertama kali terpilih menjadi dinyatakan menjadi anggota DPRD, ada perasaan apa tuh Pak? Wah, nggak nyangka atau apa gimana? Saya itu waktu itu ada agak terharu gitu kan. Ya senang udah pasti gitu kan. Yang jelas masuk semua, ada terharu, senang semua masuk ke hati saya. Oh, terus ternyata gitu kan, selama ini saya berjuang ternyata saya terpilih gitu kan. Dan alhamdulillah dilantik juga, bukan terpilih doang tapi dilantik gitu dilantik kan. Ya, gitu kan. Jadi anggota wakil rakyat lah. Nah, begitu masuk ke parlemen, pertama berkantor, apa yang dirasakan sama Pak Astai? Atau bagaimana? Saya harus apa nih ya? Saya sudah terpilih menjadi wakil rakyat, kemudian begitu udah duduk di kursi wakil rakyat, saya mau ngapain nih ya gitu? Ada perasaan gitu nggak? Betul. Nah, betul. Gitu, nah, saya kalau bicara ke situ gitu kan, makanya betul itu apa yang sampaikan itu. Saya mau kerja apa? Saya sudah kan dilantik, ya kan? Apa yang harus saya laksanakan? Apa yang harus saya kerja? Ada seperti itu. Nah, saya yakin dengan diri saya, ya kita sambil belajar. Setelah ini saya sudah dilantik dan saya sambil belajar ke depan, dan alhamdulillah lah apa yang saya laksanakan sampai saat ini mungkin berjalan ya, gitu kan, dan juga mungkin saya sudah bisa melaksanakan apa yang sebagai anggota DPR yang harus sesuai dengan kerja anggota DPRD. Tugas fungsi pokok dan fungsinya ya, sudah berjalan di situ, Pak. Waktu pertama kali duduk di gedung parlemen Kabupaten Tangerang, Bapak di mana nih Pak? Ditempatkan di komisi apa Pak? Dulu tetap fraksinya iyalah, nggak mungkin lah fraksi berubah ya kan. Sampai saat ini ya saya masih Gerindra kan gitu. Gitu. Waktu pertama kali ditugaskan di komisi apa nih Pak? Ya mungkin pertama itu saya komisi 4. Komisi 4 itu membidangi apa ya? Kesejahteraan. Masalah infrastruktur ya. Infrastruktur. Pembangunan. Oh iya. Infrastruktur ya. Nah, itu kan pas berkiprah di gedung dewan ya, di parlemen Pak. Nah, adakah apa namanya aspirasi yang tidak mengandung intimidasi dari konstituen yang ada di masyarakat, Pak? Yang jelas kan masyarakat selama saya itu di Komisi 4 kan di bidang pembangunan infrastruktur banyak yang direalisasi. Yang jelas kan ucapan masyarakat sangat berterima kasih kepada saya. Sampai sekarang kan akhirnya Bapak terus mendapat kepercayaan masyarakat konstituen ibaratnya. Nah, ini punya konsep apa Bapak sampai sejauh ini masih terus dipercaya oleh pemilih-pemilih Bapak di Dapil 1 ini Pak, sampai akhirnya terpilih lagi untuk 3 periode. Punya konsep apa Pak untuk merawat konstituen? Yang jelas bahwa kita itu terpilih sebagai anggota DPRD karena kita itu adalah jabatan politik ya, jabatan yang kira-kira komitmen dengan masyarakat. Ya itu seperti itu. Komitmen. Ya, komitmen dengan masyarakat, terutama dengan konstituennya. Nah, jadi selama ini kita dekat aja dengan masyarakat, gitu kan. Kalau ada misalkan kita kegiatan-kegiatan kita sebagai anggota DPRD, ya seperti reses atau apa, kita harus turun pada masyarakat, kita ketemu dengan masyarakat, dan juga kita ketemu dengan konstituen. Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat silahkan sampaikan. Ini adalah kegiatan salah satu anggota DPRD yang harus turun kepada masyarakat. Ya kita bersilaturahmi itu bukan hanya untuk di kegiatan di DPRD aja, tapi kita di luar itu di sisi kita bisa untuk saat ini kita turun. Ya itu yang saya laksanakan sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Meskipun itu bukan konstituen Bapak misalnya, tetap itu dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Ya. Gitu.
Ada nggak Pak cerita-cerita unik dari pemilih Bapak yang minta apa gitu ke Bapak misalnya di Dewan untuk memperjuangkan ini Pak misalnya. Apa salah satu contoh Bapak yang dapat pengalaman uniknya Pak dari konstituen waktu selama Bapak menjabat di Dewan Pak? Pengalaman unik dari para konstituen gitu. Iya. Ya kalau untuk usulan masyarakat itu kan kadang-kadang juga di luar nalar ya. Iya, nah itu yang di luar nalar itu Pak. Di luar nalar gitu kan. Kadang-kadang ya ada juga yang meminta untuk dibeliin motor gitu kan. Ada juga tuh gitu kan. Ya, terus ada juga yang minta dinikahin gitu kan. Maksudnya dinikahin sama Bapak. Ya, itu ada aja lah. Itu kan kata saya kalau memang bisa dianggarkan saya anggarkan. Ya kan? Berhubung gitu tidak ada anggarannya ya kita paling juga bantu ala kadar aja. Begitulah gitu kan. Itu kan di luar dari itu ya, di luar dari nalar kita sebagai anggota DPR juga kita itu kan tidak ada anggaran kalau minta beliin motor atau minta dinikahin kan seperti ada juga itu seperti itu. Ya kan? Jadi kalau apa-apa biasanya kan itu kan masyarakat pedesaan misalnya ini. Ya. Biasanya kan begitu Pak. Tuh. Apa-apa minta gitu kan. Apalagi misalnya kan sama kades kan. Biasanya begitu kades diminta mau kondangan aja dia minta sama kades gitu kan. Betul itu. Ya. Nah itu pernah dirasakan ya kalau masalah itu ya kalau misalkan buat kondangan begitu mah nggak ada masalah lah menurut saya ya. Karena kan kondangan itu paling 50.000 ya kan, paling gede juga 100.000 lah kan. Kalau ada kita kasih aja. Ya kan. Kalau untuk beliin motor terus buat nikah itu kan puluhan juta. Iya itu. Sampai minta dinaikin haji juga kan ada juga. Banyak itu ya. Ada juga gitu kan. Itu dari kader-kader Bapak juga. Intinya kita kalau misalkan turun ke lapangan itu ke masyarakat ada aja. Gitu kan. Jadi Pak, coba nih saya katanya bisa enggak nih saya beliin motor, terus bisa enggak saya naikin haji. Ada aja begitu. Kalau ada saya punya duit banyak mas saya berangkatin haji ini kan salah satu ibadah buat kita juga itu. Iya benar. Ya. Paling tidak yang umrohnya gitu. Ya, betul, ada Pak yang sudah diumrohkan atau dihajikan sama Bapak? Ada cuman nggak banyak. Oh, tapi ada ya? Ya itu orang-orang yang kira-kira kita lihat itu orang yang usianya udah lanjut gitu kan. Dan juga ustadz lah seperti itu. Adalah sekitar 2 orang lah itu. Kembali ke tugas pokok fungsi dan di parlemen. Pada saat Bapak menghadapi sebuah aspirasi yang taruhlah yang sedikit menekan gitu dari masyarakat pemilih Bapak atau dari konstituen Bapak atau dari masyarakat Kabupaten Tangerang yang ada di naungan Bapak. Nah, apa yang Bapak lakukan ketika ada tadi itu penekanan aspirasi yang memaksakan dari masyarakat atau dari sejumlah elemen masyarakat. Nah, apa tips Bapak atau strategi Bapak untuk menghadapi orang-orang yang kayak gini nih Pak, yang menekankan sesuatu? Gimana Pak? Ya kalau misalkan ada konstituen atau misalkan ada masyarakat yang ada di permintaan di luar kewenangan saya, ya kita sampaikan apa adanya, gitu kan. Kalau memang ini tidak bisa, ya tidak bisa, gitu kan. Kalau yang bisa, ya bisa, gitu aja. Karena kan kita juga nggak mau melanggar aturan, mungkin seperti itu, gitu kan. Kita sesuai dengan aturan yang berlaku, ya kan. Kita sampaikan apa adanya. Bila mana ada penekanan, ada permintaan di luar nalar atau di luar kemampuan saya, ya udah, saya sampaikan apa adanya. Itu langsung disampaikan ke masyarakat si penyampaian aspirasi. Tapi kalau misalnya mereka itu tidak peduli misalnya, ada kritikan pedas ke Pak Astai misalnya, sebagai pimpinan dewan misalnya, masa nggak bisa memperjuangkan yang begini aja. Nah, ini menyikapi hal-hal seperti ini, tanggapan Bapak gimana nih Pak? Ada rasa apa gitu, kesal atau apa gimana? Ya biasa aja lah. Kalau masalah kita menghadapi masyarakat itu kan kita susah juga kalau untuk ya mengikuti keinginan masyarakat. Ya kita walaupun ada kritik atau apa ya kita
Santai aja lah, nggak usah harus kita kesel atau kita gimana gitu kan, gitu. Pernah nggak Pak terbersit untuk menyodorkan atau menyampaikan sebuah regulasi yang untuk kepentingan masyarakat? Misalnya contohnya Bapak punya inisiatif apa, dituangkan dalam sebuah perda atau apa, atau diskusikan dengan antar komisi atau antar fraksi. Ada nggak Pak? Pernah nggak inisiatif untuk menghadirkan perda? Ada juga sih, pernah saya juga ya melihat terutama para yang minta-minta itu tuh. Peminta. Ya kayak di jalan-jalan itu, yang minta-minta itu kan, banyak juga kan. Saya lihat tuh di daerah kayak Surabaya, saya melihat tuh kayaknya di pinggir-pinggir jalan itu orang-orang yang seperti itu nggak ada lah gitu kan. Saya pernah ngobrol dengan fraksi waktu itu, gimana nih supaya masyarakat yang meminta-minta itu di pinggir jalan itu bisa untuk ditampung di pemerintah daerah gitu kan. Ya salah satunya mungkin orang-orang yang tidak punya orang tua, ya orang miskin ini nih, ya kan, biar kita bisa menampung di pemerintah daerah gitu kan. Apakah kita harus bikin perda gitu kan, atau seperti apa? Apa kita harus komunikasi dengan bupati kan gitu kan? Karena banyak ya orang-orang kita, mungkin saudara kita lah ya, tetangga-tetangga kita, banyak di jalan-jalan juga yang suka minta-minta ini. Itu yang maksudnya yang minta-minta itu anak-anak jalanan? Ya mungkin anak jalanan seperti itulah gitu kan. Nah ya. itu. Itu nanti koordinasinya Pak dikoordinasikan ke dinas sosial misalnya. Ya. Nah itu apakah sekarang menurut Bapak nih, apakah di perkembangan sekarang itu makin banyak atau berkurang justru Pak yang anak-anak jalanan, peminta-minta? Sekarang kan banyak gini Pak, di Citra Raya, ada pusat keramaian di situ, di Kelapa Dua, termasuk di sini di kawasan Telaga Bestari kan banyak tuh yang apalagi menjelang bulan puasa, menjelang Lebaran. Nah menanggapi ini apa sih fenomena apa ini Pak sehingga muncul peminta-peminta musiman ini gitu? Nah mungkin untuk kacamata Bapak ya. Kesini ya 2019, 2020, 2021 agak mengurang nih. Kelihatan itu agak mengurang ya. Kalau dulu itu kayaknya banyak di setiap jalan itu di pinggir lampu-lampu merah gitu kan, di perapatan-perapatan. Tapi pas tahun 2020 ke sini kayaknya agak mengurang nih. 2020 ke sini. 2020 ini. Ya mungkin kita juga sudah berkomunikasi dengan dinas sosial. Ya. Intinya mungkin kalau ada misalkan apalagi pas musim tahunan itu seperti mau Idul Fitri gitu kan. Ya. Itu kebanyakan itu dari luar. Bukan orang-orang kita gitu kan. Nah, makanya dinas sosial itu menyampaikan bahwa orang-orang yang di luar itu dikembalikan lagi ke daerahnya masing-masing. Pak Astai, ini kan untuk bersinergi dengan eksekutif dalam hal ini bupati, wakil bupati dan SKPD terkait, apa yang akan yang Bapak sinergi untuk mensinergikan dengan eksekutif ini, terutama ke bupati ya, apalagi bupatinya sekarang adalah usungan dari kader Gerindra. Dari kader Gerindra. Nah, punya apa Pak Astai punya konsep apa atau punya pola apa agar menjaga harmonisasi antara dewan dengan eksekutif dalam hal ini Pak Bupati? Ya. Punya konsep ya Pak Gerindra misalnya. Kan dia pasti ngawal nih. Iya, karena usungan Gerindra. Ya betul. Ya yang jelas ya dengan pemerintahan sekarang itu kan apalagi Bupati dari Gerindra ya. Ya kita harus mengawal ya dengan pemerintahan yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya pemerintahan ini juga biar sinergi dengan DPRD. Kan gitu. Ya kan? Nah, kalau pemerintah sama DPRD sudah sinergi, intinya apapun itu misi dan visi bupati pasti akan bisa dilaksanakan.
gitu kan. Intinya sinergi. Intinya seperti sinergi dengan DPRD. Nah, kalau gitu kan. kalau di pihak legislatif sendiri, di lembaga legislatif kan biasanya ada yang oposisi misalnya. Ya. Nah, untuk menangkal hal-hal yang begini sebagai partai pengusung dari bupati sekarang, kira-kira apa nih Pak? Pendekatan yang bagaimana misalnya ke praksi-praksi yang oposisi gitu. Ya, yang jelas kan kita sama fraksi yang kemarin waktu kontestasi pilkada beda pilihan, ya kita kalau sudah di lembaga DPRD, ya kita udah pasti satu suara. Intinya kita berkomunikasi dengan fraksi-fraksi yang beda pilihan, ya kan? Yang terbaik semua juga sama, tujuannya untuk yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Tangerang. Itu kan Pak Astai sebagai salah satu pimpinan DPRD lah. Nah, tupoksi yang paling utama dari seorang wakil pimpinan DPRD itu apa sih Pak tadi, selain mensinergikan dengan eksekutif, misalnya di pihak internalnya nih, di seharian internal DPRD sebagai wakil rakyat, sebagai wakil pimpinan DPRD, tupoksinya apa sih yang paling utama di internal DPRD, pimpinan dewan? Yang jelas kita koordinasi dengan fraksi-fraksi, koordinasi, ya. Apa yang keinginan atau misalkan visi dan misi itu eksekutif atau misalkan bupati, ya kita berkoordinasi dengan DPRD. Ya, intinya nggak adalah yang sulit ya menurut saya kalau kita itu berkoordinasi dan kita hubungan baik dengan fraksi-fraksi. Termasuk komisi-komisi ya, dan komisi. Ya untuk fraksi lah. Kalau fraksi, kalau komisi kan udah gabungan fraksi ya, gitu kan, gitu. Terutama fraksi lah gitu kan. Nah, kalau selama ini Pak Astai melihat kinerja dari eksekutif bagaimana ya Pak? Kalau fungsi dari DPRD salah satunya adalah pengawasan. Nah, selama ini Pak Astai selama 3 periode ya, hampir 3 periode ini melihat kinerja secara keseluruhan dari pihak eksekutif gimana ini Pak? Ya, kalau program-programnya tercapai atau ada yang kekurangannya, di mana letaknya? Kalau menurut saya sih semua itu eksekutif bagus lah. Yang saya melihat secara gambaran keseluruhan itu baiklah, bagus lah gitu kan. Semua tujuannya untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Tangerang, gitu kan. Apalagi PAD kita itu mencapai hampir 4,8 triliun ya kalau nggak salah, gitu kan. Itu adalah suatu kinerja eksekutif dan DPRD dan legislatif. Bermitranya ya, bermitra. Itu hubungan kita baik gitu kan. Bermitra antara eksekutif dan legislatifnya berjalan sinergi sini ya Pak. Adakah Pak percikan-percikan yang muncul di Kabupaten Tangerang nih Pak antara eksekutif dan legislatif Pak? Ya kalau masa percikan itu udah biasa di politik ya. Ya wajar aja misalkan itu teman-teman DPRD itu mengkritik, itu kan salah satu tujuan untuk kebaikan Kabupaten Tangerang. Itu kan itu suatu kewajaran. Kalau ada kritikan-kritikan, mana itu OPD yang lemah, mana itu OPD yang harus dikasih support atau misalnya dikritik atau misalkan dikasih semangat seperti itu, ya kan? Sebagai pimpinan dewan nih Pak Astai, SKPD mana atau dalam ada Perumda ya, ada badan usaha milik daerah, yang mana yang perlu dibenahi Pak, yang masih lemah gitulah dalam pandangan kacamata Pak Astai sebagai pimpinan dewan? Ya kalau menurut saya di BUMD itu kan semua itu harus sama semua. Iya, untuk ya, nggak ada yang lemah, nggak ada yang ini. Ini semua tahapan-tahapan itu harus lebih baik lagi. Itu aja. Gitu kan? Perbaiki ya, semua. Kita perbaiki. Ya kan? Untuk ke masyarakat ya kan. Ya, iya. Gitu. Terus Pak, kita kembali ke politik tadi, ke karir Bapak. Kan ini udah tiga periode Bapak. Adakah keinginan untuk lanjut ke jenjang misalnya ke Provinsi Banten atau setelah ini ya Pak, atau langsung mau ke pusat? Ini nih Pak, ada nggak keinginan gitu? Atau pengen tetap aja nih membenahi, pengen di Kabupaten Tangerang, ingin membenahi Kabupaten Tangerang? Ya pertama kan baru pelantikan kemarin ya, kurang lebih hampir
8 bulan ya ke sini kan, masih lama juga kalau untuk kita melihat ke sana. Adapun misalkan kita waktu sudah masuk ke tahapan-tahapan pemilu gitu kan, mungkin di 2028 mungkin ya kan, itu udah mulai, ya kita patuh aja lah terhadap pimpinan gitu kan, terhadap partai, apapun itu, mau ke provinsi kayak, mau di DPRD kabupaten kayak, mau kemanapun saya mau udah siap. Berarti di Gerindra juga ada istilah petugas partai enggak? Ya kalau misalkan petugas, semua juga mungkin petugas kali ya, ya kan, petugas partai gitu kan, gitu. Bukan keinginan tersendiri misalnya, bapak pengen, saya pengen jenjangnya pengen ke Banten lah, ada nggak gitu? Yang jelas sementara ini saya belum ada, ya, belum ada masih fokus ke kinerja yang sekarang, menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota DPRD yang saat ini sedang berjalan. Oke, untuk closing statement Pak Astai, bisa disampaikan ke sahabat aspirasi ini kepada masyarakat Kabupaten Tangerang sebagai closing statement. Oke. Apa keinginan Pak Astai gitu untuk masyarakat, himbauan dah isinya gitu. Ya. Jadi yang jelas mungkin harapan saya ke depan ya. Harapan saya ke depan ya, mudah-mudahan saya pertama saya minta doanya aja, minta doanya ya kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya untuk dapil saya, dapil 1, untuk saya diberikan kesehatan ya, dan juga saya bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai anggota DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya juga sangat apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tangerang ya, yang terus berjuang dan untuk menaikkan PAD sampai 4,48 triliun. Itu adalah apresiasi yang luar biasa. Ya. Dan juga eksekutif dan DPRD mudah-mudahan bisa bersinergi ke depan. Itu aja harapan saya. Untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk masyarakat Tangerang. Kabupaten Tangerang semakin gemilang gitu. Betul, ya, semakin gemilang. Oke, amin. Oke, sahabat aspirasi, demikian kita sudah sedikit banyak membahas seputar perjalanan politik dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Astayudin. Kami mengajak, mari kita jaring aspirasi, kemudian kita dorong realisasinya, kemudian kita awasi secara bersama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa.